Selamat berjumpa kembali dalam program Karangpaci News hari ini. Bersama saya Rosmi Rahma, kami akan menyajikan informasi seputar DPRD Kaltim berikut rangkumannya. DPRD Kaltim menyetujui usulan pemerintah mengenai usulan refocusing penanganan COVID-19 sebesar Rp388,5 miliar. Tak adanya rencana penutupan pelabuhan Kaltim dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dengan Gubernur Kaltim. Informasi pertama dalam program Karangpaci News, adanya bencana pandemik virus corona memaksa Pemprov Kaltim menggeser mata anggarannya. Menurut PLT Sekda Prof Kaltim M. Sabani, ada 33 miliar yang dikucurkan, namun hal tersebut belum diketahui dan dirapatkan dengan legislatif. Termasuk adanya refocusing APBD Kaltim untuk penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp350 miliar. Berikut informasinya. Di tengah kecemasan warga Kalimantan Timur lantaran sudah 21 warga terdeteksi positif terpapar virus corona, Pemprov Kaltim dikritik para wakil rakyat karena belum juga mengusulkan anggaran untuk menangani COVID-19 dan dampaknya bagi warga miskin. Salah satu anggota DPRD Kaltim yang juga ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta eksekutif segera mengusulkan anggaran yang diperlukan baik untuk keperluan belanja, keperluan medis maupun menyangkut penanganan dampak sosial ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang ditempuh pemerintah. Memang pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sampai hari ini perlu mengajukan anggaran untuk langkah pencegahan dan langkah upaya dari pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat terhadap dampak dari virus corona ini. Nah, yang ada itu pemerintah baru menggeser anggarannya 35 miliar, sehingga DPRD memandangnya ya sangat kecil sekali kalau 35 miliar itu. Para wakil rakyat mengakui siap jika harus ada perubahan anggaran untuk menangani pandemik virus. Pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat harus memainkan perannya untuk melakukan koordinasi menyeluruh penanganan bencana kesehatan dengan para kepala daerah di kabupaten dan kota. Termasuk juga dalam hal menggerakkan dana gotong royong dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim. Pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur bisa memikirkan seluruh rakyat Kalimantan Timur dengan jalan mengundang Bupati Wali Kota Kalimantan Timur, meminta apa langkah-langkah atau upaya-upaya yang telah diambil dan yang sedang mau diambil oleh Bupati Wali Kota Kalimantan Timur, sehingga nanti di situ kelihatan, misalnya di Kabupaten A pengennya membagi sembako gratis. Nah, nanti pemerintah provinsi sharing berapa kekuatan kabupaten kota untuk membagi beras itu. Misalnya untuk katakanlah yang udah berjalan hari ini kan di Penajam Pasir Utara. Nah, penting juga buat Pemprov untuk terlibat memberi sumbangsi lah untuk pembagian sembako ini kan gitu, sembako gratis. Nah, sehingga ini pentingnya Gubernur mengundang semua bupati wali kota membicarakan secara teknis dan secara rigid tentang apa-apa yang mereka bisa berikan kepada rakyat. Sebelum diberitakan, Pemprov Kaltim sedang menyiapkan skenario refocusing anggaran dengan memangkas sejumlah anggaran dalam APBD 2020. Program refocusing itu sesuai dengan instruksi Presiden atau Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di SEAS 2019. Saya Suto Majadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim, mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya terkait dengan anggaran yang menjadi perhatian DPRD bersama Gubernur Kaltim dalam pertemuan online. Mereka membahas pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur. Mulai dari upaya menolong yang sakit, tenaga medis, sampai warga yang terdampak ekonomi, serta stimulus
untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Berikut informasinya. Inilah rapat dengar pendapat pertama DPRD Kaltim dengan pihak eksekutif yang dihadiri Gubernur Kaltim Isra Nur dan Wakil Hadi Mulyadi, serta PLT Sekda M. Sabani dan jajaran Kepala Dinas. RPD atau rapat dengar pendapat dilaksanakan secara online, menggunakan fasilitas telekonferensi dari aplikasi Zoom. Pemerintah Provinsi Kaltim menyampaikan adanya pergeseran anggaran untuk belanja keperluan medis penanggulangan COVID-19 yakni sebesar 33 miliar rupiah. Di samping itu sudah disusun dana refocusing sebesar 388,281 miliar rupiah. Anggaran refocusing sesuai instruksi Presiden agar daerah melakukan realokasi APBD untuk menangani pandemi COVID-19. Caranya dengan memangkas kegiatan yang sudah masuk dalam APBD 2020. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, anggaran refocusing bersumber dari perjalanan dinas pegawai di dalam dan luar negeri. Pemotongan hibah untuk KONI Kaltim sebesar 98 miliar, pembatalan kegiatan PENAS sebesar 2,24 miliar, serta pemotongan dan pembatalan biaya kegiatan operasional pemerintah daerah Provinsi Kaltim sebesar 125 miliar rupiah. Nah, dana-dana tersebut digunakan untuk yang pertama adalah alat pelindung diri, vitamin, rapid test, dan pengadaan alat kesehatan. Kemudian kedua, pemberian insentif tenaga kesehatan, perbaikan prasarana kesehatan, gedung, dan lain-lain untuk PDP, ODP, dan ODT. Kemudian akomodasi dan transportasi tenaga medis. Kemudian biaya penanganan dampak ekonomi kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian biaya stimulus perekonomian untuk UMKM dan industri kecil di bawah Disperindak Kaltim. Kemudian operasional Satgas Tim Penanganan COVID-19. Pada rapat itu juga dibicarakan kondisi keuangan APBN yang berpengaruh pada transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Ada beberapa simulasi penganggaran di perubahan 2020, di mana terjadi penurunan total pendapatan sebesar 3,3 triliun atau 25% penurunan PAD sebesar 1,69 triliun, dan penurunan dana perimbangan sebesar 1,28 triliun. Menurun diantaranya adalah belanja langsung OPD sebesar 1,28 triliun atau sekitar 25%, belanja bantuan keuangan kabupaten kota sebesar 417 miliar atau sekitar 25%. Tim Kaltim TV melaporkan. Saya Suto Mojadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim, mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Dampak pandemi COVID-19 membuat perekonomian di Kalimantan Timur memburuk. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang mengakui situasi terkini adalah mensinkronkan kembali kerja DPRD dan pemerintah agar ekonomi tumbuh kembali. Beginilah suasana di gedung DPRD Kaltim Jalan Teuku Marlo Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Sejak pemerintah mengumumkan situasi darurat akibat pandemi virus corona, tak ada lagi rapat-rapat tatap muka. Para wakil rakyat harus mengubah pola kerjanya, misal dengan menggelar rapat virtual dalam sebuah aplikasi telekonferensi. Situasi sudah berubah, tak lagi seperti skenario yang direncanakan anggarannya dalam APBD Kalimantan Timur tahun 2020. Bahkan anggaran perjalanan dinas untuk DPRD maupun pejabat ASN aparat sipil negara dipangkas. Pemprov Kaltim telah merencanakan perubahan anggaran baru dengan istilah refocusing senilai 388,2 miliar. Anggaran ini untuk membiayai penanggulangan COVID-19. Tapi sebagai gambaran, kemarin ada komunikasi saya ke Kepala Bapenda bahwa
terjadi penurunan pendapatan yang sangat signifikan, terutama akibat beberapa kantor-kantor samsat yang ditutup sehingga tidak ada pembayaran pajak kendaraan, dan ada kebijakan juga dari pemerintah bahwa kendaraan yang jatuh tempo dalam bulan-bulan ini tidak dikenakan denda. Jadi pembayaran yang diterima hanya yang via online saja. Nah, ini sangat besar sekali pengaruhnya karena hampir dikatakan hampir 70-80% untuk penurunan pendapatan dari sisi pendapatan pajak. Nah, belum lagi yang lainnya karena kita belum tahu dari BPKAD laporannya seperti apa. Menurut Feridiana Hurakwang, Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, agenda ke depan adalah membahas anggaran, baik untuk penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial masyarakat paling terdampak ekonomi, dan juga stimulus agar Kaltim cepat bangkit kembali. Sementara ada juga agenda lain yang ditugaskan kepada Komisi 2 mengevaluasi perusda-perusda dan harus diselesaikan. Dengan tugas yang diberikan kepada Komisi 2 terkait evaluasi terhadap perusda-perusda yang sekarang ini menjadi stagnan. Selama COVID ini kita stagnan, tidak membahas itu. Karena kemarin kita baru sampai pada rapat pertama internal kita untuk membuat rekomendasi. Nah, draft rekomendasi sudah ada, tapi belum final. Jadi perlu kita rapat lagi untuk menyamakan persepsi keputusan seperti apa yang kita berikan terhadap hasil kerja kita selama kita RDP dengan beberapa perusda. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. DPRD telah menyetujui usulan pemerintah mengenai anggaran refocusing penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur. Usulan Pemprov Kaltim sebesar 388,5 miliar tidak banyak diperdebatkan lagi. DPRD meminta Pemprov melengkapi data detail mata anggaran yang dipangkas. Berikut informasinya. Gubernur Kaltim mengusulkan anggaran refocusing penanganan pandemi COVID-19 sebesar 388,5 miliar rupiah lebih. Dana itu diperoleh dari APBD Kaltim tahun 2020 dengan cara memangkas beberapa mata anggaran yang sudah tersedia namun dianggap tidak terlalu urgent lagi di saat terjadi pandemi COVID-19. Anggaran yang dipangkas diantaranya adalah perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil sampai Gubernur dan Wagub serta anggota DPRD Kaltim. Kemudian membatalkan dana hibah KONI dan pelaksanaan PENAS serta beberapa sektor lainnya. Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengakui sudah ada rapat kedua mengenai anggaran refocusing itu. Rapat kedua dilakukan secara telekonferensi dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan pihak pemerintah diwakili oleh TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov Kaltim. Hasil rapat DPRD Kaltim setuju dengan alokasi dana penanganan COVID-19 sebesar 388,5 miliar rupiah lebih itu. DPRD hanya meminta agar segera dilengkapi data-data mengenai mata anggaran yang dipangkas, serta pendistribusian anggaran untuk menangani COVID-19. Kalau angkanya, nominalnya kita sepakat itu.
385 miliar. Poin-poinnya misalnya untuk penanggulangan kesehatannya di mana, untuk efeknya, dampak sosialnya apa-apa itu kan datanya juga mereka belum lengkap. Berapa jumlah ininya mungkin saja bisa membengkak, sehingga angka-angka itu masih bisa digeser nanti perjalanan ke depan, kita diskusi-diskusi lagi. Setelah rapat anggaran itu masih ada pembahasan tentang alokasi mata anggaran baru yang masuk dalam refocusing. Sutomo Djabir mencontohkan peruntukan anggaran sosial untuk menangani dampak ekonomi, berapa kebutuhannya, termasuk juga dana untuk sektor nelayan dan sebagainya. Anggarannya misalnya tertulis nilai nominalnya untuk sosial 15 untuk UMKM dan koperasi 15 miliar, itu kan masih kita perlu kaji ke depan, betul ke kebutuhannya segitu. Kelautan dan perikanan berapa tadi itu? Agak besar 32 miliar, betul ke kebutuhan apa itu lebih penting dibanding yang lain atau bagaimana? Kalau misalnya itu tidak terlalu penting, nanti kita geser lagi. Begitu pos anggaran yang lain. Tim Kaltim TV melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Rapat dengar pendapat antara DPRD dengan Gubernur Kaltim tidak membahas rencana penutupan pintu masuk orang melalui bandara dan pelabuhan. Usulan yang muncul adalah kesiapan daerah ini menyiapkan ruang karantina kepada setiap orang yang datang dari daerah lain. Berikut informasinya. Tak ada usulan menutup pelabuhan dan bandara untuk menghambat penyebaran virus corona di Kaltim. Rapat antara eksekutif dan legislatif melalui telekonferensi Senin 6 April 2020 menginginkan adanya ruang karantina bagi warga yang masuk ke Bunuha Etam. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan, pembatasan dalam RPD secara online dengan Gubernur Kaltim Isra Nur dan Wagub Hadi Mulyadi pertama disampaikan adanya perubahan struktural tim gugus tugas penanganan COVID-19 di daerah untuk provinsi adalah Gubernur. Sedangkan untuk kota dan kabupaten adalah wali kota dan bupati. Kemudian dibahas soal anggaran dari APBD yang mengalami refocusing sebesar 388,281 miliar yang bersumber dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas pegawai dan DPRD serta kegiatan-kegiatan yang batal digelar. Perubahan struktur gugus tugas karena sesuai dengan SK Mendagri yang menjadi pimpinan gugus tugas adalah kepala daerah masing-masing. Kalau itu provinsi berarti gubernur, kalau kabupaten kota berarti wali kota dan bupati. Nah kemudian perlunya pengawasan yang ketat pada pintu-pintu masuk Provinsi Kalimantan Timur seperti pelabuhan, bandara,
dan menyediakan fasilitas karantina kepada pendatang yang masuk ke Kalimantan Timur. Kemudian diusulkan untuk memperbanyak rapid test yang dapat digunakan sampai kepada fasilitas kesehatan di tingkat bawah seperti puskesmas, sehingga perkembangan COVID-19 dapat terpantau dengan baik. Nah, penting juga untuk pengadaan laboratorium pemeriksaan COVID-19 dan fasilitas alatnya di Kalimantan Timur, supaya sebenarnya ini untuk percepatan pelayanan. Dan rencana penutupan pelabuhan terutama untuk arus masuk kapal penumpang sudah dilakukan Wali Kota Samarinda dengan mengirim surat ke Kementerian Perhubungan. Menurut Wali Kota Samarinda Syahri Jaang, pihaknya menunggu restu dari pemerintah pusat. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian program Karangpaci News edisi hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.